Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas cikgu-cikgu atau guru-guru yang ada di Boboiboy ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Cikgu datang! Selamat pagi semua. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, cikgu nak kenalkan murid baru. Ha, ni dia. Tak cukup dokumen ni, Encik. Surat beranak tak ada. Oke, yang pertama ini yaitu Cikgu Timi ya. Cikgu Timi ialah salah satu guru yang mengajar di Sekolah Dasar Pulau Rintis. Dia mengajarkan pelajaran bahasa Inggris pada murid-murid kelas 5 jujur nih ya. Penampilan Cikgu Timi bisa kita lihat seperti guru kita pada umumnya ya, yaitu menggunakan kerudung, berkacamata, baju lengan panjang dan memakai rok serta sepatu gitu loh ya. Cikgu Timi juga lah yang memperkenalkan Boboiboy yang saat itu baru pindah lagi nih ke Sekolah Rendah Pulau Rintis pada musim 2 episode 1 gitu. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang Cikgu Timi, dikarenakan sedikit kemunculannya nih ya di Boboiboy gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor 1 ini. Pagi murid-murid. Sekarang Cikgu Papa akan mulakan kelas dengan satu soalan matematik. Sedia? Sedia. Nah, yang kedua ini yaitu Papa Zola ya. Papa Zola ialah karakter atau seorang hero atau superhero yang keluar dari permainan videonya sendiri pada musim pertama. Nah, akibat kejadian itu, Papa Zola mau gak mau mencari pekerjaan ya di dunia nyata Boboiboy, soalnya kan perlu uang buat hidup gitu. Dan akhirnya dia melamar pekerjaan menjadi guru untuk mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani atau olahraga nih di Sekolah Rendah Pulau Rintis. Meski Papa Zola gagal dalam wawancaranya, masih belum diketahui nih bagaimana dia diterima oleh kepala Sekolah Rendah Pulau Rintis untuk menjadi guru. Entah pakai cara apa gitu loh maksudnya ya. Jadi berawal dari superhero di game, kemudian menjadi guru, kemudian menjadi kapten di Tapops ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor 2 ini. Weh, cikgu disiplin kita tu bekas Jeneral Tentera. Lepas berhenti, dia jadi juara Tomoy 8 kali dan berenang 5 kali merentas Lautan Pasifik. Nama dia tak boleh disebut. Kalau sebut, nanti dia akan muncul secara tiba-tiba. Oke, yang ketiga ini yaitu Cikgu Disiplin ya. Cikgu Disiplin ialah salah satu guru yang mengajar di Sekolah Rendah Pulau Rintis juga. Tugasnya mungkin sama seperti guru BK atau guru bimbingan konseling nih kalau di Indonesia. Karena pasti dihindari oleh semua murid gitu dan gak mau bermasalah atau masuk BK lah ya. Karakter Cikgu Disiplin ini belum pernah sama sekali muncul, dan hanya ada penggambaran karakter melalui ceritanya Gopal. Menurut Gopal, Cikgu Disiplin adalah mantan jenderal, juara tinju 8 kali, dan juga lomba berenang di laut lepas 5 kali gitu. Bayangin dah ya. Karena reputasinya itu, Cikgu Disiplin sangat ditakuti para murid. Bahkan namanya aja pun gak boleh disebut gitu ya. Kalau disebut Cikgu Disiplin akan langsung hadir atau muncul gitu loh di depan muka kalian gitu. Cukup lucu ya Cikgu Disiplin ini. Mengingatkan kita dengan karakter Voldemort yang gak boleh disebut nih di serial Harry Potter gitu. Buat kalian yang pernah nonton maksudnya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini. Selamat pagi murid-murid. Tak sepertinya Cikgu Papa akan ceritakan. Cheese. Nah, yang keempat ini yaitu Mama Zila ya. Mama Zila ialah istri Papa Zola yang pernah diambil oleh raksasa Gonohom dalam permainan video Papa Zola Kekasih Terang Benderang. Namun, Mama Zila akhirnya berhasil diselamatkan oleh Boboiboy yang juga turut dibantu oleh teman-teman lain nih, kayak Gopal dan Papa Zola, serta Adudu, Ocobet, Cik Kumar. Setelah itu, Mama Zila mulai kehidupan barunya nih di dunia nyata ya. Sama seperti Papa Zola, Mama Zila juga menjadi guru di Sekolah Dasar Pulau Rintis. Dan Mama Zila bertugas sebagai guru penilai kebersihan yang pada saat itu baru dibentuk gitu ya. Seperti yang kita tahu, Mama Zila memiliki penyakit OCD yang apabila melihat suatu benda nggak rapi,
maka dia akan menjadi raksasa gitu ya, yang kata pernah di rumahnya Gopal gitu ya. Maka saat itu juga Boboiboy dan kawan-kawan menggunakan kekuatannya untuk membersihkan kelas dan koridor secara cepat. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 4 ini. Dah salah ni. Patutnya saya yang interview Encik. Pintu di sebelah sana. Baik. Oke, yang kelima ini yaitu kepala sekolah ya. Kepala sekolah dari Sekolah Rendah Pulau Rintis memang belum pernah diketahui karakternya. Tapi ada kemungkinan sekali terlihat nih saat interview Papa Zola pada musim 1 tuh ya. Yaitu yang bernama Tauke atau Pak Cik Tauke atau Encik Tauke gitulah. Intinya Tauke namanya. Kemungkinan besar Pak Cik Tauke adalah kepala sekolah rendah Pulau Rintis. Sangat cocok gitu, mengingat Papa Zola saat itu gagal juga dalam interview kerjanya. Atau mungkin yang lain, ini bisa jadi sih ya, gue kurang tahu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 5 ini. Oke, yang keenam ini adalah Hangkasa ya. Hangkasa ialah seorang karakter kakek-kakek dalam Boboiboy Movie 2. Tok Kasa atau Hangkasa merupakan anak didik Mahaguru Tinggi Tok Putih dan mahir dalam seni mempertahankan diri atau bela diri gitu. Tok Kasa merupakan teman kecil Retaka nih, yang kemudian bertarung satu sama lain dan juga merupakan penguasa elemental kristal yang diperoleh dari Power Sfera Crystal Bot. Crystal Bot atau elemental itu kristal, yaitu kuasa elemental tahap ketiga setelah elemental tanah dan gempa. Dikarenakan suatu kejadian yang membuat Retaka bebas dari penjara kristal, membuat Boboiboy harus belajar bela diri dengan Tok Kasa nih ya, ngedatengin planet Tok Kasa dan belajar di sana sama Gopal. Bisa dikatakan bahwa Tok Kasa adalah guru bela diri pertamanya Boboiboy gitu ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini. Oke, yang terakhir ini yaitu Gaharum ya. Gaharum adalah karakter baru di Boboiboy Galaxy Season 2. Dia adalah juru masak kerajaan untuk Raja Balakung nih, atau King Balakung yang dekat dengannya. Dia juga teman lama Hangkasa. Tok Kasa menginstruksikan Boboiboy untuk mempelajari kekuatan unsur kayu dari penguasa aslinya yaitu King Balakung atau Raja Balakung. Boboiboy memohon agar Gaharum diajari menggunakan kekuatan elemental tingkat ketiganya. Tetapi Gaharum menolak karena dia hanya seorang juru masak gitu. Setelah mendengar cerita masa lalu, Boboiboy kembali bertanya lagi cara untuk mendapatkan kekuatan itu. Kemudian, Gaharum bersedia memenuhi permintaan tersebut asalkan mencari 4 bahan langka untuk memenuhi dapurnya gitu loh maksudnya. Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk yang terakhir ini. Nah, itu dia. Kira-kira cikgu-cikgunya atau guru-gurunya gimana? Bagi yang tahu lebih bisa komen di bawah ya. Ya udah dibantu share ya biar ramai yang nonton. Omae wa mou shinde iru.